Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini ada agenda penting nih untuk rekan-rekan guru dan Kepsek terutama, yang dimulai 6 Februari ya Bapak Ibu. Jadi agendanya resmi dari Kementerian Pendidikan ya. Apa yang kami sampaikan ini berdasarkan edaran resmi dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan ya. Barangkali ini edarannya nampak kecil ya, tapi kami akan bacakan poin-poinnya. Ya, kita to the point ke inti dari edaran ini. Isinya seperti ini: dalam rangka menindaklanjuti keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 262M 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan nomor 56M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, kami sampaikan hal-hal berikut. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan Bapak Ibu. Yang pertama ya, implementasi kurikulum merdeka secara mandiri merupakan pilihan bagi satuan pendidikan berdasarkan kesiapan masing-masing. Jadi kurikulum merdeka ini penerapannya kan kita ketahui ada dua jalur sebenarnya. Yang pertama jalur sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak maka mutlak menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur mandiri. Jadi sekolah mendaftar penerapan kurikulum merdeka 3 kategori: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ya, ini yang dijelaskan dalam poin pertama. Kalau mandiri belajar itu ya tetap masih K13 kurikulum 2013. Hanya penerapan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka dalam pembelajaran dan asesmen itu sudah mulai dilaksanakan oleh guru-guru. Tapi secara core kurikulum tetap 2013 seperti itu. Dan dapodiknya juga tetap 2013. Kategori yang kedua mandiri berubah ya. Itu sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ya, baik secara sistem maupun dalam penerapannya di lapangan oleh guru-guru. Kategori yang ketiga mandiri berbagi. Ya, jadi sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka juga sudah menerapkan, tapi disertai dengan membagikan praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Jadi sudah mulai memberikan imbas kepada sekolah lain seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu di sekolahnya saat ini menerapkan kurikulum merdeka kategori apa? Belajarkah, berubahkah, atau berbagi? Nah, selanjutnya di poin kedua dijelaskan, Kementerian Pendidikan itu membuka kembali pendaftaran bagi sekolah yang ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Itu dimulai tanggal 6 Februari hari ini Bapak Ibu ya. Kalau kami dapat info jam 18 sudah mulai dibuka webnya sampai dengan 31 Maret Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti mengakses website ini guru.kemdikbud.go.id /pendaftaran IKM. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftarannya, yang pertama, pendidikan pendaftaran itu hanya dapat dilakukan dengan akun belajar Bapak Ibu. Akun belajar kepala sekolah. Jadi yang mendaftar ini menggunakan akun belajar kepala sekolah. Tapi tentu ketika kepala sekolah mengambil keputusan kategori apa, tentu itu hasil rapat dengan guru-guru. Seperti itu, hasil kesepakatan bersama. Ya. Kemudian lebih lanjut lagi disebutkan satuan pendidikan yang sudah mendaftar tahun 2022 kemarin untuk yang status mandiri belajar ya itu bisa berubah menjadi mandiri berubah atau berbagi. Kalau tahun kemarin atau saat ini ya Bapak Ibu sudah menerapkan mandiri belajar, itu Bapak Ibu sekolahnya bisa naik menjadi mandiri berubah atau berbagi. Kalau mandiri berubah, maka bisa naik di mandiri berbagi. Kalau mandiri berbagi, ya tetap di mandiri berbagi, Bapak Ibu. Ini lebih lanjut lah, kita to the point ke slide yang disebarkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ini satu hari lagi, pendaftarannya sudah dibuka hari ini, 6 Februari jam 18 WIB, Bapak Ibu ya. Ya, ini websitenya yang Bapak Ibu bisa kunjungi. guru.kemdikbud.go.id /pendaftaran /datar IKM.
Ada beberapa poin yang disampaikan dalam flyernya Bapak Ibu ya. Ini terkait yang pertama, jadwalnya, jadwal pendaftarannya tadi 6 Februari sampai 31 Maret. Dan selama masa pendaftaran Bapak Ibu, sekolah itu bisa merubah opsi kurikulumnya 3 kali. Misalnya hari ini Bapak Ibu daftar kategori mandiri berubah. Tapi setelah refleksi, setelah rapat lebih lanjut dengan guru-guru di sekolah, ternyata sudah memungkinkan untuk mandiri berbagi, maka bisa dirubah pilihannya selagi belum lewat dari 31 Maret. Itu maksimal 3 kali bisa merubah pilihan Bapak Ibu seperti itu. Kemudian, yang harus disiapkan satuan pendidikan untuk pendaftaran yang pertama, pahami status pendaftarannya. Ya, apakah Bapak Ibu ini pendaftar baru atau sudah pernah mendaftar di tahun 2022. Kemudian, download aplikasi PMM yang versi 1.125 ya, atau akses guru kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu harus memiliki akun belajar, terutama kepala sekolah, seperti itu, karena nanti mendaftar menggunakan akun Kepsek. Kemudian mengikuti alur pendaftaran, dan bagi sekolah swasta harus ada surat izin dari yayasan. Kemudian ada poin-poin yang perlu juga dipahami, ada 4 poin di sini. Seluruh satuan pendidikan ya yang sudah mendaftar tahun 2022 dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. Tadi 3 kali ya Bapak Ibu maksimal. Bagi Bapak Ibu yang sekolahnya mandiri belajar di tahun 2022, di tahun 2023 ini bisa memilih opsi kurikulum merdeka. Ya misalnya mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Bagi yang mandiri berubah, itu bisa memilih opsi tetap di mandiri berubah atau naik ke mandiri berbagi. Bagi yang mandiri berbagi, itu bisa tetap di mandiri berbagi. Tidak bisa naik lagi karena mentok memang di mandiri berbagi seperti itu. Jadi yang mandiri belajar bisa tetap di mandiri belajar atau mau naik ke berubah. Mandiri berubah bisa naik ke mandiri berbagi atau tetap di mandiri berubah. Mandiri berbagi tetap di mandiri berbagi, seperti itu Bapak Ibu. Ini informasi terkait pendaftaran kurikulum merdeka. Ini wajib, bukan wajib ya, ini perlu seperti itu untuk semua sekolah untuk mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolahnya, paling tidak mandiri belajar. Kenapa? Karena kalau kita dalami ruh dari kurikulum merdeka ini, memang opsinya pada orientasinya pada siswa peserta didik, sehingga ini perlu untuk dikembangkan seperti itu. Paling tidak Bapak Ibu menerapkan mandiri belajar, tetap sistemnya ada politiknya K13, tapi guru-guru sudah bisa ada ruang untuk menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajarannya seperti itu. Kita diskusi di kolom komentar, tentu banyak hal yang bisa kita sharingkan di sana. Kita berjumpa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.